Halo teman-teman, di sini kami akan menjelaskan tentang ANOVA satu jalur. Yang pertama yaitu pengertian ANOVA satu jalur. ANOVA atau analisis variansi adalah teknik statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua atau lebih kelompok. Tujuan dari perbandingan ini adalah untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata kelompok tersebut atau apakah perbedaan tersebut dapat dijelaskan oleh keberadaan variabel acak. ANOVA juga dapat diidentikan dengan analisis regresi yang mengelompokkan variabel-variabel yang akan dianalisis menjadi independen dan dependen. Dalam analisis regresi, kedua jenis variabel ini bersifat kuantitatif atau kategorik. Adapun variabel dependen yang dimaksud dalam ANOVA adalah hasil pengukuran yang diamati dari objek penelitian dari sifat kuantitatif. Adapun variabel independen dalam ANOVA adalah variabel kualitatif atau kategorik yang menjadi perbedaan antara objek atau unit penelitian. Uji ANOVA satu jalur juga dikenal sebagai uji ANOVA satu jalur, digunakan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan rata-rata antara lebih dari dua kelompok sampel. Sumber keragaman yang dianalisis hanya berlangsung satu arah, yaitu antara perlakuan. ANOVA satu arah berguna untuk menguji apakah satu variabel bebas independen, misalnya jenis pupuk, memiliki efek yang berbeda pada satu variabel dependen, misalnya berat tanaman. ANOVA satu jalur yaitu analisis yang melibatkan hanya satu peubah bebas. Secara rinci, ANOVA satu jalur digunakan dalam suatu penelitian yang memiliki ciri-ciri berikut. Yang pertama, melibatkan hanya satu peubah bebas dengan dua kategori atau lebih yang dipilih dan ditentukan oleh peneliti secara tidak acak. ANOVA satu jalur menguji hipotesis bahwa semua kelompok memiliki rata-rata yang sama. Contoh kasus, seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam rata-rata nilai ujian matematika antara kelompok mahasiswa yang diberikan pelatihan dengan berbagai tingkat intensitas, yaitu 0%, 5%, 10%, 15%, dan 20%. Data berikut menunjukkan nilai ujian matematika dari 4 kelompok mahasiswa dengan tingkat intensitas pelatihan yang berbeda. Terdapat sebuah tabel yaitu U, 1, 2, 3, dan 4, 0%, 2, 3, 4, dan 4, 5%, 3, 4, 5, dan 5, 10%, 5, 4, 3, dan 5, 15%, 7, 8, 7, dan 9, 20%, 8, 9, 3, dan 7. Tentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam rata-rata nilai ujian matematika antara kelompok mahasiswa yang diberikan pelatihan dengan tingkat intensitas 0%, 5%, 10%, 15%, dan 20% menggunakan uji ANOVA satu jalur dengan tingkat signifikan yaitu 0,05. Adapun langkah-langkah penyelesaian kasus. Yang pertama yaitu kita asumsikan bahwa data diambil secara random atau acak, berdistribusi normal, dan memiliki variansi yang homogen. Yang kedua, hipotesis, yang dimana HO dan HA dalam bentuk kalimat. HA yaitu terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai ujian matematika mahasiswa yang diberikan pelatihan dengan tingkat intensitas 0%, 5%, 10%, 15%, dan 20%. Sedangkan HO yaitu tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai ujian matematika mahasiswa yang diberikan pelatihan dengan tingkat intensitas 0%, 5%, 10%, 15%, dan 20%. Selanjutnya, hipotesis HA dan H0 dan bentuk statistik. HA itu setidaknya satu rata-rata A tidak sama, yaitu A1 tidak sama dengan A2, tidak sama dengan A3, tidak sama dengan A4, tidak sama dengan A5. H0 semuanya rata-rata perlakuan sama, yaitu A1 sama dengan A2, sama dengan A3, sama dengan A4, sama dengan A5. Kemudian kita buat daftar statistik induknya. Kita menghitung nilai statistik induk untuk analisis ANOVA satu jalur itu meliputi jumlah kuadrat antara atau sering disebut dengan jumlah kuadrat perlakuan, yaitu dihitung menggunakan rumus di bawah ini, yaitu sigma perlakuan kuadrat per N dikurangi dalam kurung sigma X kuadrat per N besar. Dengan keterangan, P kuadrat itu data per kelompok perlakuan, N kecil itu banyak anggota sampel atau responden per kelompok perlakuan, dan N besar itu banyak anggota sampel atau responden total. Kemudian, ada jumlah kuadrat dalam atau jumlah kuadrat kesalahan, yaitu kita dapat menghitung menggunakan rumus JKT dikurangi JKP, yaitu JKT adalah jumlah kuadrat tengah dikurangi jumlah kuadrat perlakuan. Kemudian, ada jumlah kuadrat total, di mana kita dapat menghitungnya dengan menggunakan rumus sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X kuadrat per N, dengan keterangan X kuadrat itu adalah data keseluruhan dan N besar itu adalah banyak anggota sampel atau responden total. Kemudian ada kuadrat tengah atau rata jumlah kuadrat. Yang pertama ada rata jumlah kuadrat perlakuan, itu dapat dihitung dengan rumus jumlah kuadrat perlakuan per derajat bebas perlakuan. Derajat
DBP adalah derajat kebebasan antara yang dihitung dengan rumus DBP sama dengan K-1, yang mana K adalah banyak kelompok. Kemudian ada kuadrat tengah. Untuk rata jumlah kuadrat dalam atau kesalahan itu dapat dihitung dengan rumus JKG per DBG, di mana DBG adalah derajat kebebasan dalam yang dihitung dengan rumus DBG sama dengan N-. Kemudian kita menghitung F, yaitu dengan rumus KTP per KTG, di mana KTP adalah kuadrat tengah atau rata jumlah kuadrat perlakuan dibagi dengan rata jumlah kuadrat galat atau kesalahan. Kemudian yang pertama kita menghitung jumlah kuadrat total atau JKT, itu kita gunakan rumus yang tadi, di mana sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X kuadrat per N. Lalu kita masukkan data-data kita di tabel awal tadi, yaitu ada 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah seterusnya ditambah 7 kuadrat dikurangi sigma X kuadrat itu kan, jadi kita masukkan 4 ditambah 5 ditambah seterusnya tambah 7 kuadrat per 20, karena data kita anggotanya ada 20. Kemudian kita jabarkan sehingga didapatkan 80,8. Untuk selanjutnya, setelah menghitung jumlah kuadrat total, kita hitung jumlah kuadrat perlakuan atau JKP, yaitu dengan rumus sigma P kuadrat per N dikurangi dalam kurung sigma X kuadrat per N besar. Nah, kita masukkan data-data yang ada di soal tadi ke dalam rumus. Ada 15 kuadrat plus 17 kuadrat dan seterusnya sampai 32 kuadrat per 4. Kenapa 4? Karena banyak anggota sampel atau responden per kelompok perlakuan kita tadi itu hanya ada 4. Dikurangi dalam kurung 4 plus 5 plus sampai seterusnya sampai dengan 7 kuadrat per 20. Mengapa 20? Karena banyak anggota sampel atau responden total kita adalah 20. Kita jabarkan sehingga mendapatkan 69,8. Selanjutnya kita hitung jumlah kuadrat galat atau jumlah kuadrat kesalahan ataupun dalam dengan rumus JKT min JKG. Jadi hasil dari jumlah kuadrat total kita tadi, yaitu 80,8, kita kurangi dengan jumlah kuadrat perlakuan, yaitu 69,8. Kita dapatkan hasilnya 11. Kemudian kita menghitung derajat bebasnya. Nah, yang pertama itu derajat bebas total. Rumusnya adalah N-1. N kita tadi adalah 20 dikurang 1, jadi sama dengan 19. Kemudian kita hitung derajat bebas perlakuannya, yaitu K-1, yaitu sama dengan 5 dikurang 1 sama dengan 4. Kemudian kita hitung derajat bebas kesalahan atau dalamnya, yaitu derajat bebas total dikurangi derajat bebas perlakuan, yaitu 19 dikurangi 4 sama dengan 15. Kemudian kita menghitung kuadrat tengah. Kuadrat tengah perlakuan kita gunakan rumus jumlah kuadrat perlakuan dibagi derajat bebas perlakuan, di mana kita telah menghitung di awal tadi jumlah kuadrat perlakuan kita, yaitu 69,8. Kemudian derajat bebas perlakuan kita adalah 4. Kita peroleh hasilnya itu 17,450. Kemudian kita hitung kuadrat tengah galat atau kuadrat tengah dalam dengan rumus JKG per DBG. Nah, kita telah menghitung di awal tadi jumlah kuadrat galat atau dalamnya itu adalah 11 dan derajat bebas galat atau kesalahan itu adalah 15. Sehingga kita peroleh hasil 11 per 15 itu adalah 0,733. Kemudian kita bisa menghitung F hitungnya dengan rumus KTP per KTG, di mana KTP adalah kuadrat tengah perlakuan dan KTG adalah kuadrat tengah galat. Jadi kita telah memperoleh hasilnya itu 17,450 dibagi 0,733. Kita dapatkan hasil yaitu 23,796. Kemudian kita telah mendapatkan F tabelnya itu adalah 3,06. Nah, untuk menghitung nilai F tabel melibatkan penggunaan tabel distribusi F berdasarkan dua parameter utama, yaitu derajat bebas perlakuan dan derajat bebas galat atau dalam, serta tingkat signifikansi alfa sama dengan 0,05 dengan derajat bebas perlakuannya 4, derajat bebas galat atau kesalahannya 15. Sehingga kita peroleh F tabelnya adalah 3,06. Nah, setelah kita hitung, ternyata F hitung itu lebih besar daripada F tabel. Maka pernyataannya H0 tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai ujian matematika siswa yang diberikan pelatihan dengan tingkat intensitas 0%, 5%, 10%, 15%, dan 20%. Setelah dilakukan uji ANOVA, kita akan memutuskan apakah menolak H0 atau tidak berdasarkan perbandingan antara F hitung dan F tabel. Berikut tabel untuk hasil uji ANOVA dari rata-rata nilai ujian matematika siswa.
Pada tabel ini adalah hasil analisis ANOVA menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam rata-rata nilai ujian matematika antara kelompok mahasiswa yang diberikan pelatihan dengan tingkat intensitas pelatihan yang berbeda. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa tingkat intensitas pelatihan mempengaruhi hasil ujian matematika mahasiswa. Nah, selanjutnya yaitu menyelesaikan contoh kasus ANOVA satu jalur menggunakan SPSS. Yang pertama, itu kita ubah intensitas nilai ujian matematika mahasiswa ke dalam kolom pertama, yaitu 1 sebagai 0%, 2 5%, 3 10%, 4 15%, dan 5 adalah 20%. Pada kolom kedua, kita isikan data-data hasil ujiannya, yang dimana sebagai berikut di kolom kedua. Lalu kita klik variable view. Pada bagian name, kita ubah barisan pertama yaitu sebagai intensitas. Barisan kedua, kita ubah menjadi nilai. Pada desimal, angka 2 kita ubah menjadi 0. Di label barisan pertama, kita ubah yaitu tingkat intensitas pelatihan. Barisan kedua, nilai ujian matematika. Lalu kita ubah pada measure, itu menjadi barisan pertama menjadi nominal, barisan kedua menjadi scale. Bagian align, kita ubah semuanya menjadi center. Setelah itu, pada bagian values barisan pertama, kita klik value pertama, labelnya yaitu 0%. Kita klik ADD, 2 itu 5%, 3 10%, 4 15%, dan yang terakhir yaitu 5 20%. Kita klik OK hingga muncul di values barisan pertama itu sebagai berikut. Klik Analyze, pilih Compare Means, klik One Way ANOVA. Nilai ujian matematika kita letakkan pada dependent list. Tingkat intensitas pelatihan kita pindahkan ke faktor. Lalu kita pilih option, kita klik Descriptive dan Homogeneity of Variance Stance. Klik Continue dan klik OK. Maka didapatkanlah hasilnya sebagai berikut. Ini ada ANOVA, dan di dalam tabel ANOVA ini ada between groups, yaitu adalah jumlah kuadrat perlakuan atau jumlah kuadrat antara. Dan within groups ini adalah jumlah kuadrat dalam atau jumlah kuadrat kesalahan. Kemudian ada total. Nah, di sum of square ini adalah hasil dari jumlah kuadrat perlakuan itu adalah 69,800. Sama halnya yang telah kita hitung secara manual menggunakan rumus, kita juga mendapatkan 69,800. Kemudian kita juga telah menghitung secara manual yang within groups itu sum of square-nya adalah 11. Kita juga mendapatkan jumlah kuadrat dalamnya tadi atau jumlah kuadrat kesalahannya itu adalah sama dengan 11. Kemudian kita juga telah menghitung jumlah kuadrat totalnya yaitu 80,800. Nah, ternyata betul hitungan kita secara manual itu ketika dimasukkan ke dalam SPSS kita mendapatkan hasil yang sama. Kemudian derajat kebebasannya untuk perlakuan itu 4, untuk kesalahan atau dalam itu adalah 15, dan untuk totalnya itu adalah 19. Nah, di SPSS juga kita telah mendapatkan kuadrat tengahnya itu yaitu mean square kalau di SPSS. Nah, untuk yang perlakuan kita dapat kuadrat tengahnya yaitu 17,450. Kemudian untuk yang galat atau kesalahannya itu atau within groups-nya kita dapat 0,733, sama persis dengan yang telah kita hitung secara manual menggunakan rumus. Kemudian kita menghitung F-nya. F-nya ternyata 23,795, dan ternyata kita juga telah mendapatkan nilai yang sama dengan menggunakan rumus yang secara hitung manual. Kemudian signifikansinya itu adalah 0,001.